Nah, selain dari info-info dari kiri kanan ya, dari mitos ini dan mitos itu, saya juga dengar beberapa lagi dari teman-teman saya yang bukan hanya alergi nangka. Boleh minta tolong multimedia, mitos-mitos apa lagi sih yang ada di luaran sana gitu loh, yang sebetulnya bikin kita pusing gitu, ya kan? Ini benar apa enggak? Nah, ada yang bilang alergi hanya muncul saat anak masih bayi. Ini saya nggak tahu dia benar apa enggak, karena ada sebagian yang menjelang dia dewasa hilang, ada yang tetap bertahan. Betul kan ya? Nah, next slide. Apalagi nih mitosnya? Atau malah fakta, alergi hanya bersifat genetik. Nah, ini artinya apakah alergi ini keturunan? Karena banyak ya yang mungkin kakek neneknya alergi, cucunya iya. Papanya alergi, anaknya iya. Tetapi ada yang keluarganya tidak alergi, tapi dia alergi. Nah, ini kan jadi suatu tanda tanya sebetulnya buat kita. Boleh next slide? Semua ruam atau batuk berarti alergi. Iya, ini adalah masalah orang tua yang punya anaknya masih kecil. Anak kecil itu kan rentan ya, apalagi kalau yang masih baby, suka ruam dari pipinya, badannya, kena susu lah, inilah, terus dia suka batuk gitu ya. Dan selalu kita asumsikan dengan alergi. Nah, ini sebetulnya yang benar yang mana? Apakah ini betul atau hanya sekedar mitos? Nah, Bapak Ibu, kabar baiknya malam ini kita kedatangan ya seorang pembicara yang luar biasa, seorang dokter yang sudah menangani kasus-kasus alergi sangat banyak ya. Beliau ini adalah Kepala Unit Hemodialisa Rumah Sakit Pertamina dari tahun 2005 sampai tahun 2016. Beliau adalah owner dari Wijaya Kusuma Klinik Cilacap, owner HDI Family Center Kesugihan Cilacap, seorang royalty winner, seorang trainer di Winner Support System, dan seorang eksekutif Crown Indonesia. Wow, ini nggak main-main ya punya prestasinya ya. Nah, Bapak Ibu, eh, langsung aja ya kita panggilkan dokter kita yang luar biasa ini untuk menyampaikan eh, jawaban-jawaban ya dan menyampaikan fakta-fakta tentang alergi sebetulnya apa? Apakah ini mitos? Apakah ini fakta? Ya, tanpa berlama-lama kita panggilkan dokter kita yang luar biasa, Dokter Grenda Sinuraya. Selamat malam, dokter. Halo, selamat pagi. Oh ya, mungkin ada kendala teknis yang nggak apa-apa ya. Kalau teman-teman perhatikan ya, kebanyakan anak-anak yang alergi itu adanya di kota besar atau di daerah kecil sih. Kalau dari pengalaman saya, cerita-cerita saya ya, ini nggak dari cerita teman-teman saya, nggak tahu benar apa enggak, kebanyakan justru mereka yang tinggal di kota besar. Apalagi yang kalau dari teman-teman chat tadi, anak saya alergi debu, apa dingin dan debu. Mungkin karena debu di kota besar lebih banyak ya, terutama di kota Jakarta, ya, yang namanya kendaraan, debu jalan, pembangunan dan sebagainya itu juga sangat-sangat banyak dan apa ini yang membuat anak-anak kita menjadi rentan terhadap hmm, alergi? Ya, saya biasa dan suka minum kopi ini ya dari Ibu Nur Afni, tapi kadang ada masalah. Nah, ini juga nanti ya, eh, boleh Ibu Nur Afni di akhir acara boleh bertanya langsung sama dokternya. Ini tuh harus bagaimana? Ya, ini kenapa dan harus seperti apa nanti pencegahannya? Ya. Oh iya, ini ada eh, sp- info sponsor dari admin kita ya. Bapak Ibu boleh ya kalau misalnya tidak berhalangan boleh open cam ya. Kenapa? Hmm, Sebetulnya kalau dari halo selamat pagi dokter. ya, pagi Akhirnya ya. yang Oke. ditunggu-tunggu hadir juga, Dok. Tadi kita udah bicara banyak ya sama Bapak Ibu yang peserta di sini. Ternyata mereka itu banyak loh, Dok. Dari anak-anaknya dan mereka sendiri yang memang mengalami alergi, Dok. Ah, ah.
mulai dari dingin, debu, dan sebagainya. Nah, pertanyaannya itu di pasaran itu, di pasaran ya, di luaran sana, itu kan kita sering banyak dengar ya doknya, oh yang seperti ini, yang seperti itu. Kalau misalnya alergi, misalnya ikan, justru harus makan ikan banyak-banyak dok katanya supaya alerginya hilang, biar kebal badannya katanya. Ada yang bilang nggak boleh. Nah, ini kan mitos-mitos yang sebetulnya ada di luaran sana. Nah, jadi kita semua ini pengen bertanya nih, pengen konsultasi sama dokter nih. Ini sebetulnya masalah alergi ini seperti apa, dok? Ya, terima kasih loh, dok, sudah mau membantu menjelaskan tentang alergi ke kita semua yang di sini. Silakan, dok. Oke, ya, bagi teman-teman semuanya, Baik, mungkin dok. teman-teman bisa diundang lagi yang lain karena dengan kita tahu apa itu alergi, ini sangat-sangat membantu kita untuk mengurangi pengeluaran kita. Nah, gitu. Jadi untuk ikut Zoom ini aja, nanti teman-teman bisa banyak sekali untuk mengurangi pengeluaran. Karena apa? Karena begitu kita tahu, jadi kita lebih cepat untuk antisipasi dan tidak keluar banyak uang. Nah, saya akan coba jelaskan mulai awal apa sih alergi. Alergi pada anak itu adalah reaksi berlebihan dari sistem kekebalan tubuh terhadap suatu zat asing. Jadi itu memang reaksi. Sebenarnya ini adalah reaksi yang wajar. Reaksi yang wajar, reaksi yang diberikan oleh tubuh untuk kita anggap terhadap sesuatu. Nah, sistem imun anak yang mengalami alergi ini menganggap alergi ini sebagai ancaman. Karena menganggap sebagai ancaman sehingga tubuh melepaskan nama zat yaitu histamin dan zat kimia yang lain yang memicu berbagai gejala alergi. Nah, apa aja gejalanya? Nanti kita bahas di belakang. Nah, ini penyebab-penyebabnya. Penyebab-penyebabnya itu yang paling penting adalah kita tahu dulu. Tadi saya baca sekilas ya, ada yang alergi apa dingin, ada yang alergi debu, ada yang alergi apa bahkan tadi eh, Cidia ngomong alergi nangka. Iya, saya punya teman kalau misalnya Cidia bilang konsumsi nangka, teman saya itu alergi semua buah yang warnanya kuning. Itu saya baru ketemu. Jadi pada saat kuliah waktu itu tingkat satu dan itu benar-benar akhirnya dikerjain ya. Ada yang bawa nangka, itu nangkanya dibuka. Begitu dia ngelihat dia udah sugesnya udah alergi, tapi begitu dia cium baunya itu langsung biduran. Belum sampai makan, baru nyium doang. Kayak gitu. Nah, ini penyebab-penyebabnya banyak. Ada makanan. Makanan yang paling sering adalah apa? Susu, telur, kacang. Kacang seringnya tuh kacang tanah ya. Gandum, ikan, seafood, debu, tungau, bulu-bulu hewan gitu ya, bulu hewan ya, hewan-hewan peliharaan ya, anabul khususnya ya. Terus habis itu serbuk sari, gigitan serangga. Kalau gigitan serangga jelas obat-obatan. Nah, obat-obatan di sini paling banyak itu antibiotik sama anti sakit ya, anti nyeri. Terus habis itu zat-zat kimia, itu baik sabun, parfum, deterjen. Ini baik langsung yang mengiritasi ataupun dari baunya. Dari baunya. Oke. Gejalanya tuh tergantung dari jenis alerginya. Kalau kulit itu timbulnya ruam. Ruam itu kemerahan. Nanti setelah kemerahan makin tinggi lagi itu adalah gatal, rasa. Habis itu bengkak. Pada saat bengkaknya itu di beberapa tempat atau di banyak tempat jadinya biduran. Biduran itu kalau bahasa medisnya urtikaria, kalau bahasa Indonesianya sebenarnya Kaligata kalau teman-teman tahu ya. Cuman kayaknya terlalu resmi ya itu terlalu kamus bahasa Indonesia banget. Nah, kalau hidung saluran pernafasan itu pertama itu dari bersin. Begitu kita bersin pertama itu sebenarnya udah respon alergi dari badan. Bersin lama-lama hidungnya tersumbat, habis itu pilek, terus habis itu sesek. Nah, begitu sesek habis itu keluar nafas yang berbunyi. Nafas berbunyinya ini, bunyinya itu adalah pada saat kita mengeluarkan nafas. Jadi kalau pas tarik, habis itu pas keluar dia bunyi. Bunyinya kayak apa? Bunyinya kayak kita kalau niup
eh, botol kaca. Nah, botol kaca itu kalau kita tiup itu bunyi biasanya dia. Oke. Kalau mata tuh bisa pertama gatal, kucek-kucek-kucek, habis itu berair, habis itu merah. Itu adalah reaksi-reaksi. Saluran pencernaan bisa pertama apa? Mual, muntah, diare, sakit perut, mual muntah yang bersamaan. Itu semua karena reaksi alergi. Loh, itu bukannya keracunan. Loh. Keracunan pun sama juga itu adalah reaksi alergi dari badan. Oke. Nah, kalau sudah sampai di titik yang berat itu namanya anafilaktik. Ini semuanya tadi ada, tambah lagi dengan sesak napas, tekanan darah menurun, dan pingsan yang di terakhir. Nah, ini biasanya kalau udah kayak gini agak-agak susah untuk apa? Untuk ditangani seperti itu. Oke, tadi ada pertanyaan mitos atau fakta. Alergi itu genetik atau bukan? Saya bisa jawab iya dan tidak. Saya akan jawab iya. Pada saat kedua orang tuanya adalah punya alergi, itu hampir pasti persentase anak untuk alergi itu di atas 50%. Tapi kalau misalnya bapaknya alergi, ibunya enggak, itu bisa 25%, bisa juga tidak alergi. Nah, makanya ini pesan kalau ya ini just pesan ya. Kalau namanya orang Jawa bilang ya memang harus dilihat orang tuanya. Kalau alergi ketemu alergi, repot nanti anaknya gitu. Jadi paling nggak nanya-nanya itu ada alergi apa kayak gitu. Oke. Nah, habis itu paparan alergi sejak dini. Maksudnya paparan alergi sejak dini apa? Jadi dari kecil itu sudah kepapar alergi-alergi terus. Pada saat balita, pada saat harusnya ASI eksklusif, ternyata dia kenanya susu sapi. Ternyata dia intoleran atau alergi laktosa dari susu sapi. Tapi terus, akhirnya apa? Dia terus alerginya tingkatnya meningkat. Yang terakhir adalah lingkungan. Lingkungan, polusi, debu, dan yang lain-lain. Seperti itu. Oke. Nah, penanganannya yang paling penting dan paling murah adalah ambil buku catatan, ambil bolpen, terus dicatat. Pada saat kita punya anak itu alergi, kita langsung coba flashback. Flashback apa yang dia konsumsi, dia habis dari mana, dia habis main di mana, dia habis makan apa. Itu kita catat. Karena begitu kita catat, kita akan tahu pasti dia itu alerginya apa. Minimal kita akan tahu apa saja yang memungkinkan dia alergi. Oke. Selanjutnya adalah pemeriksaan alergi. Cuman pemeriksaan alergi ini memang mengeluarkan biaya yang cukup dan yang lebih tidak nyaman lagi adalah menyakiti. Karena tes kulit atau skin prick test itu mending yang ditempel, tapi ada juga yang ditusuk. Seperti itu nanti saya akan jelaskan di belakang. Pengobatannya apa? Harus siapkan yang pertama adalah siapkan antihistamin atau obat anti alergi. Jadi harus disiapkan. Boleh mulai dari yang paling ringan yaitu apa? CTM mungkin yang paling ringan di atasnya cetirizin atau yang lain. Kalau misalnya bingung pakai apa, boleh pada saat dulu pernah ke dokter mungkin dicatat. Obatnya itu aja. Terus habis itu kalau ruam-ruam dan yang lain kita pakai salep. Cuman memang salep-salep ini macam-macam. Jadi salep itu ada memang yang tidak boleh digunakan untuk bayi karena kandungan kortikosteroidnya. Kalau memang ada riwayat asma, harus disiapkan obat asma atau mungkin yang semprotan. Itu harus harus disiapkan. Nah, habis itu penanganan yang lain adalah imunoterapi atau desensitisasi. Nah, ini untuk kasus alergi yang berat. Caranya bagaimana? Caranya dimasukkan alergen tersebut. Misalnya alergi apa? Misalnya alergi makanan apa gitu ya. Itu tuh dikasih dikit sampai dia akhirnya kita tahu dia kadar alerginya sampai di titik seberapa. Sehingga badan ini kenal, begitu badan ini sudah kenal, pada saat dia datang badan tidak akan serang. Oh ya, sudah kenal.
Jadi pepatah tak kenal maka tak sayang itu berlaku juga pada alergi. Jadi kalau belum kenal, dia langsung diserang. Seperti itu. Dan yang lebih penting dari semuanya adalah edukasi. Edukasi kepada anak agar apa? Agar tahu mereka cara untuk menghindari alergi. Kalau perlu, kalau catatan alerginya udah ketahuan, itu dicatat semua ya, dicatat habis itu ditaruh di buku atau ditaruh di dompet yang anak itu bawa. Bahkan kalau di luar negeri ada gelangnya. Seperti itu. Karena memang alergi ini ngeri kalau kita sampai di fase yang anafilaktik shock. Nah, ini skin prick test yaitu tes tusuk kulit ini untuk tahu. Nah, ini paling umum. Cuman kita cukup tahu ya Pak. Ini alergennya banyak sekali sampai 40-an dan itu ditusuk-tusuk di kulit. Kalau masih cukup di lengan bawah kanan kiri, ya lengan bawah kanan kiri. Tapi kalau sudah tidak cukup, kita bayangin aja anak misalnya umur 2 tahun gitu ya, lengannya seberapa sih untuk ditusukin sampai 40 kali. Akhirnya setelah itu di mana di punggung. Ini biayanya lumayan-lumayan. Yang lebih tidak melukai yaitu patch test, tapi memang lebih mahal. Jadi itu kayak ditempel dia. Ditempel jadi alergennya dari situ. Alergennya apa? Alergennya tuh banyak sekali. Ada kakap, ada salmon, ada bandeng, ada kacang tanah, kacang merah, ada cumi, kepiting, dan yang lain-lainnya. Banyak sekali. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya lagi adalah tes darah IgG. Ini agak mahal karena dia dimaksud, tapi itu hanya total. Jadi kita cuma cukup tahu bahwa, oh iya, ini tingkat alerginya tinggi. Tapi kalau mau lebih spesifik, itu namanya IgS spesifik, ini per alergen. Kira-kiranya apa? Nanti tinggal dikaliin. Misalnya 40, ya berarti dikali 40 kali 250 sampai 500.000. Habis itu sembuh? Enggak, ini cuma cukup tahu aja. Jadi cukup tahu aja alerginya apa. Yang terakhir yang lebih canggih yaitu tes alergi molekuler. Nah, makanya tadi saya katakan di depan, yang paling penting, yang paling bagus adalah apa? Bawa catatan, dicatat. Alerginya apa? Karena hampir pasti masing-masing anak enggak nyampe 10. Saya aja ketemu kayaknya enggak nyampe 10. Seperti itu. Oke? Nah, apakah alergi bisa sembuh? Jawabannya bisa hilang atau bisa membaik sendiri seiring bertambahnya usia. Nah, cuman terutama adalah untuk alergi-alergi makanan. Alergi susu sapi, alergi telur, alergi kedelai, alergi gandum, kacang tanah itu bisa. Cuman ini kalau misalnya dia tidak hilang dalam 5 sampai 10 tahun, ya dia pasti akan menetap. Ini secara tidak langsung yaitu yang namanya tadi apa pengobatan desensitisasi. Jadi badannya makin kenal, makin kenal, makin kenal, anaknya lama-lama makin tahu. Saya kalau makan telurnya satu, saya belum gatal-gatal, tapi kalau misalnya makan telurnya dua, apa tiga atau empat, saya jadinya wudunen atau bisulen. Lama-lama anak tahu. Seperti itu. Jadi bisa sembuh dengan seiringnya waktu? Bisa. Oke? Nah, alergi yang cenderung menetap adalah jangka panjang yaitu apa? Kacang-kacangan. Emang sampai sebegitunya dok kacang-kacangan alerginya? Mungkin teman-teman bisa tulis ya di kolom chat kalau yang ada alergi kacang. Cuman kalau yang sudah ada yang nonton film Final Destination yang Bloodline ya, itu benar-benar alergi kacangnya luar biasa kan. Begitu makan roti kacang satu langsung sesak napas. Itu sama persis kayak saya kalau kena kepiting. Saya makan kepiting sampai umur saya sekarang saya makan kepiting itu baru 2 kali. Yang pertama dan yang kedua itu cuman kuahnya doang, tapi itu sudah ke emergensi dan kebetulan orang tua saya adalah para medis, jadi sebelum ke emergensi saya udah suntik sendiri. Itu bener-bener nggak bisa napas. Loh, dok sekarang makan kepiting nggak? Nggak. Saya sudah memindset otak saya untuk itu makanan haram.
Tapi makin hari tetap diet saya tetap nggak kepengen. Tapi untuk yang lain-lain sudah lumayan bisa. Oke. Nah, terus habis itu serbuk sari. Serbuk sari itu kalau misalnya kita di luar, serbuk sarinya ini adalah serbuk sari yang punya berat jenis yang ringan. Jadi serbuk sari atau polen ya, serbuk sari bunga jantan atau polen itu kalau yang dia yang terbang-terbang itu masuk ke hidung, hidung akan menimbulkan reaksi. Reaksinya akan timbul yaitu menjadi reaksi alergi. Pada saat awal mungkin yang tadi itu bersin-bersin, lama-lama akhirnya jadi pilek. Alergi debu dan tungau. Kalau tungau mungkin gampang, tapi kalau debu ini angin atau susah. Kenapa? Karena nggak kelihatan. Begitu juga dengan hewan peliharaan, begitu juga dengan riwayat-riwayat alergi yang cenderung ke arah asma. Jadi kalau yang punya ini semua bisa sembuh nggak? Bisa. Tapi apa? Tapi benar-benar harus sabar. Oke? Ya. Faktor kesembuhan alergi pada anak terutama adalah apa? Yang paling penting kalau orang alergi makanan itu lebih cepat sembuhnya yaitu dengan cara apa? Dihindari. Alergi yang ringan lebih mudah untuk hilang. Alergi yang berat akan butuh waktu untuk hilang. Jadi yang paling penting adalah anak itu adalah dinaikkan daya tahan tubuhnya. Begitu daya tahan tubuhnya naik, akhirnya badan atau imunitas ini tidak terlalu sensi. Imun badannya nggak terlalu baper. Jadi kalau begitu ada kena dikit aja dia langsung ngambek. Jadi badan ini pun bisa baperan. Nah, kalau daya tahan tubuhnya baik, itu jadi badan ini jadi nggak baperan. Kalau badannya nggak baperan, akhirnya butuh alergen yang tinggi untuk jadi timbul alergi. Jadi aman, seperti itu. Lingkungan bebas alergi itu dapat membantu mempercepat perbaikan. Ya, perawatan dan terapi, pengobatan rutin, habis itu juga bisa menyembuhkan dari alergi. Mungkin saya sharing sedikit di sini. Saya punya anak yang nomor 2 itu benar-benar alergi. Jadi itu alergi, benar-benar alergi. Makanan, sudah dicari tahu makanan. Enggak, saya ya udah wajar. Orang saya juga alergi, jadi kalau anak saya alergi ya saya mewajarkan walaupun umumnya enggak alergi. Dicari, oh enggak, aman kok. Dari makanan enggak ada masalah. Terus habis itu cari lagi dari apa? Dari air, enggak ada masalah. Ternyata ketemunya apa? Ketemunya dari lingkungan. Karena betulan tempat tinggal saya adalah kota industri, banyak pabrik. Jadi apa? Jadi debu-debu pabrik ini yang akhirnya bikin alergi. Loh kok tahu dok? Iya, karena apa? Karena waktu itu saya bawa ke Jakarta. Waktu itu dia umur 1,5 tahun, saya bawa ke Jakarta. Ternyata begitu di sana, itu dia langsung tidak batuk, tidak pilek, tidak gatal, tidak sesak. Hampir setiap minggu itu diuap. Oh, ternyata lingkungan. Nah, habis itu juga saya coba terapi. Bahkan pada saat kita sudah menghindari lingkungan yang menyebabkan alergi, itu tuh sangat-sangat jarang untuk kambuh dan untuk obatnya tuh sangat mudah. Tapi ya itu begitu kembali lagi ke Cilacap, ya akhirnya alergi lagi. Sampai akhirnya konsumsi produk akhirnya sampai hari ini sudah tidak alergi untuk sesek dan yang lainnya. Oke? Nah, pengobatannya yang paling penting adalah apa? Imunoterapi alergi atau desensitisasi. Ini tubuh dialergi dikasih latihan untuk menerima alergen sedikit demi sedikit. Kalau di kedokteran itu biasanya ngerjain itu dokter THT. Kalau alergi itu yang ngerjain dokter THT. Jadi itu disuntik. Jadi disuntik, terus habis itu kurangi dosisnya sampai dan sekali pengobatan itu bisa sampai 6 bulan. Lama-lama akhirnya dia bisa kuat untuk alergi tersebut. Atau yang lebih mudah lagi kita kasih suplemen yang fungsinya adalah imunomodulator. Di sini saya kasih yang alami yaitu propolis, pollen, dan royal jelly. Ini untuk meningkatkan daya tahan tubuh, walaupun bukan terapi utama. Tapi begitu daya tahan tubuh naik dan daya tahan tubuh ini lebih paham apa yang masuk, dia akan bisa melawan alergennya ini. Bukan ngikut, tapi ngelawan.
Kalau ngikut itu begitu datang akhirnya timbul dengan keluhan, reaksi mengeluarkan histamin sehingga timbul reaksi alergi. Tapi kalau ini enggak, jadi daya tahan tubuhnya makin kuat. Nah, itu yang saya terapkan juga ke anak saya sehingga hari ini sudah tidak alergi lagi. Untuk yang masalah di lingkungan, debu dan yang lainnya. Habis itu pola makan sehat, gaya hidup yang bersih, hindarin makanan-makanan dan minuman yang memicu alergi. Jadi memang kalau sudah tahu alergi seafood ya jangan nekat. Yang paling penting itu. Tapi enak, kalau enak berarti harus desensitisasi. Dikasih dikit-dikit, dikit-dikit alergi, nanti kasih dikit lagi sampai badannya kebal. Tapi kalau saya secara pribadi, walaupun sekarang saya mungkin sudah agak aman untuk makan seafood yang selain kepiting ya, karena saya tidak pernah nyoba lagi. Kayak misalnya udang, cumi, dan yang lain. Tapi ya lama-lama karena memang sudah di mindset akhirnya ya nggak kepengen. Ingat catatan yang penting, sampai saat ini belum ada obat instan yang benar-benar menyembuhkan alergi dengan cepat. Jadi kalau misalnya konsumsi obat-obatan dan yang lain itu, enggak lah, saya nggak mau minum lagi, biarin aja sesek aja, nggak apa-apa. Saya nggak mau minum obat lagi, nanti ketergantungan. Nggak bisa. Jadi tetap aja pasti masih butuh obat dulu. Bersamaan dengan nanti diberikan probiotik atau suplemen untuk meningkatkan dari daya tahan tubuhnya. Oke. Oke. Nah, ini saya coba akan sharing beberapa produk alami. Ya, ini saya sharing karena memang saya pakai ini, ya, saya pakai ini ke anak saya yang alergi. Tapi saya baca dari beberapa literatur ternyata ya memang karena mitosnya alergi tidak dapat disembuhkan itu pun juga benar. Artinya tidak dapat disembuhkan itu berarti kalau alergi harus minum obat, kalau alergi harus minum obat, kalau alergi harus minum obat. Ternyata begitu eh, kita tahu kandungan-kandungannya, akhirnya kita bisa menangani hal tersebut. Nah, propolik atau propolis ini bagaimana sih kerjanya? Yang pertama adalah dia mengurangi reaksi peradangan. Jadi pada saat histamin dikeluarkan oleh badan dengan memicu alergi, memicu radang, ini membantu menekan peradangan. Jadi peradangannya ditekan sehingga gejala-gejalanya gatal, ruam, semua itu akhirnya turun. Nah, pada saat dia turun, propolis ini juga bekerja untuk apa? Menyeimbangkan reaksi tersebut. Menyeimbangkan reaksi tersebut dengan apa? Dengan dia meningkatkan dan melindungi tubuh sehingga imun anak yang overaktif terhadap alergen ini dia bisa ditekan. Jadi kalau misalnya sampai sesak napas ya ini cuma sampai bersin-bersin doang. Nah, karena antioksidannya ini kuat, ya flavonoidnya kuat, jadi dia membantu untuk meredakan stres oksidatif akibat peradangan berulang. Jadi tingkat stresnya ini ditekan karena antioksidannya kuat. Lalu karena punya kekuatan dari anti peradangan yang baik sehingga dia akan membantu penyembuhan kulit. Mungkin sesaknya udah hilang tapi gatal-gatalnya masih. Mungkin gatal-gatalnya sudah hilang tapi bekas garukan yang luka-lukanya masih. Nah, ini mempercepat perbaikan jaringan dari dalam. Oke? Ya. Selanjutnya adalah claver honey. Namanya alergi itu menyerang semua kelenjar, semua jaringan yang berlendir. Hidung, mata, tenggorokan, usus. Nah, itu semua. Nah, ini claver honey ini punya senyawa flavonoid dan asam fenolat yang meredakan peradangan secara alami. Jadi peradangan-peradangan pada kelenjar-kelenjar yang berlendir itu ditahan. Dan ini bisa menangkal radikal bebas sehingga sel tubuh ini menjadi cepat sehat. Karena alergi yang kronis yang tidak tertangani ini bikin stres oksidatif. Begitu stres oksidatif,
makin tinggi stres oksidatifnya, kena sedikit aja reaksinya langsung lebay dari badan. Nah, ini juga meredakan tenggorokan gatal ya. Terus habis itu mengurangi batuk otomatis pada saat alergi. Habis itu melindungi saluran pencernaan sehingga bisa memberikan rasa nyaman, tidak diare, tidak sakit perut. Itu kerjanya dari Clover Honey. Nah, Clover Honey ini atau madu ini bisa menjadi potensi desensitisasi alami. Kita sama-sama tahu madu itu ada polennya. Madu itu ada polennya. Dan polen ini, serbuk sari bunga jantan ini, termasuk salah satu yang tinggi dalam alergi. Tapi, Clover Honey yang memiliki polen ini, dia mempunyai kekuatan untuk apa? Untuk memicu, untuk memaksa badan agar kenal. Begitu dia kenal, lama-lama itu jadi akrab. Begitu dia akrab, dia tidak nyerang. Sehingga timbul toleransi yang baik. Bukan intoleransi antara alergin sama badan. Sehingga lama-lama madu alami ini bisa untuk menekan dia punya tingkat sensitif terhadap alergi. Keren banget ini madu. Oke. Selanjutnya adalah polenergi. Polenergi yang paling penting adalah dia imunomodulator karena dia kaya vitamin, kaya mineral. Ada 250 vitamin dan mineral di polenergi. Ini akan membantu untuk menyeimbangkan imun. Karena pada saat badan ini kenal semua sama alergen, dia nggak akan ribut. Dia nggak akan ribut. Kenapa reaksi alergi itu muncul? Karena badan ini mempertahankan dirinya. Makanya dia akan berusaha untuk mengeluarkan reaksi. Nah, pada anak-anak dengan imun yang rendah, dia akan mudah untuk alergi. Makanya polenergi ini masuk. Polenergi ini masuk sehingga apa? Sehingga tubuh ini tidak terlalu reaktif. Yang tadi saya bilang. Nah, lalu jikalau ada peradangan dan yang lain ini mempercepat penyembuhan dengan nutrisi yang ada. Nah, ini hampir sama dengan tadi kandungan dari madu yang raw, madu yang mentah itu dia memang punya potensi untuk desensitisasi. Sehingga ini kenal, apalagi polen yang memiliki double fracture. Sehingga dia bisa mengendap di badan, dia pecah setelah di saluran pencernaan, habis itu dia bisa kenal, oh iya kamu ini serbuk sari bunga jantan, berarti saya tidak perlu takut, saya tidak perlu untuk reaksi berlebihan, saya tidak perlu untuk mengeluarkan histamin, sehingga apa? Oke, kamu aman ya, karena udah kenal. Ah, cuman efek ini sangat bergantung pada individu dan pada anak tertentu. Tapi rata-rata baik. Tapi kalau polen yang lain atau madu yang lain, saya nggak berani jamin karena tidak ada sertifikasinya di situ. Oke, yang selanjutnya adalah Royal Jelly. Ini mempunyai protein yang spesial, royal actin, asam lemak. Ini membantu mengurangi reaksi peradangan. Mendukung regenerasi jaringan yang iritasi akibat alergi. Oke, kalau yang reaksi alergi itu yang di luar, yang gatal-gatal, yang biduran, digaruk, lecet, itu gampang. Kita kasih salep tuh, kortikosteroid, kita kasih salep, kita kasih pelembab, kita kasih apa aman. Tapi masalahnya kalau yang iritasi di usus, nyalepinnya susah. Yang iritasi di tenggorokan, nyalepinnya susah. Yang iritasi di mata, nyalepinnya susah. Di hidung, nyalepinnya susah. Makanya kita butuh real jelly untuk apa? Regenerasi sel jaringan dari dalam. Dia punya anti radang juga sehingga bisa memperbaiki dengan baik. Lalu dia bisa meningkatkan daya tahan tubuh sehingga bisa meningkatkan ketahanan tubuh terhadap infeksi dan gangguan imunitas di situ. Oke? Oke. Ini penjelasan saya. Sekarang saya coba untuk panggilkan ya. Panggilkan ada rekan, salah satu rekan eh yang anaknya juga mengalami masalah seperti ini. Mungkin kita bisa coba
panggilkan. Oke, ya silakan biar nanti berbagi, biar nanti bisa enak ceritanya. Oke ya Bu Lina, apa kabar? Sehat ya Halo, Bu? sehat dok, Nggak harus lagi sehat. alergi ya Bu? Enggak. Oh enggak ya, oke. Mungkin bisa diceritakan Bu, gimana Oke, kisahnya? Mm-mm. Ya, Kisahnya kisahnya ya dok. alergi ini, kalau orang alergi dan akhirnya sembuh nih, biasanya pasti sudah keluar banyak biasanya. Biasanya gitu, makanya kita dengerin dulu ceritanya. Silakan Bu Lina. Oke, terima kasih Dokter Grenda. Selamat pagi rekan-rekan semuanya, teman-teman, Bapak Ibu. Saya mau cerita tentang anak saya nih ya, yang kedua. Jadi anak saya yang kedua ini sejak empati itu mulai terlihat tanda-tanda alerginya. Tapi waktu itu saya masih belum nyadar nih, belum notice karena nggak terlalu yang parah gitu ya. Jadi palingnya ada ruam-ruam atau ada seperti merah tapi hanya melingkar begitu. Nah, setelah usia sekitar 2 tahunan itu mulai makin makin keluar, tapi masih saya abaikan gitu ya dok. Nah, setelah umur 3 tahun justru itu makin keluar, makin banyak kalau merah itu bisa satu badan. Sampai akhirnya saya tuh konsultasi sama dokter spesialis anak saya kan. Saya nanya ini kenapa ya dok? Akhirnya disaranin untuk tes alergi. Jadi udah dikasih rujukannya gitu kan. Tapi saat itu anak saya tuh sedang mengalami alergi justru. Jadi lagi merah-merahnya, lagi parah-parahnya ya nggak bisa sekarang Bu, katanya gitu. Jadi dikasih obat. Habis itu gimana dok? Ya nanti ibu tunggu dulu. Berapa lama tunggunya? Katanya harus 2 minggu katanya gitu setelah nggak minum obat gitu kan dok. Nah, Iya, saya betul. bingung kan. Betul ya? Betul. Saya Mungkin saya bingung. coba luruskan. Jadi gini, reaksi alergi itu pada saat si anak alergi, itu kita nggak bisa untuk lakuin. Kenapa? Gambaran mudahnya seperti ini. Kita nanti nggak bisa bedain ini sebenarnya alergi atau memang yang karena yang kemarin alergi. Di situ Hmm. akhirnya jadi buang-buang duit. Terus nomor dua, kenapa harus bebas obat 2 minggu? Karena kalau belum bebas obat 2 minggu, nanti jadinya tesnya jadi palsu jawabannya. Karena obatnya masih ada di dalam badan. Akhirnya nanti loh kemarin udah cek nggak alergi kok sekarang jadi alergi. Akhirnya ambigu. Mungkin kalau tesnya itu murah nggak apa-apa. Masalahnya tesnya mahal. Seperti itu Mahal Bu dok. Lina. Ya. Bener. Jadi kita kasih alasan dulu. Kasih alasan kenapa harus nunggu 2 minggu. Karena Hmm. kadang-kadang apalagi nih ya. Eh, emak-emak yang anaknya umur 5 tahun ini tuh lagi galak-galaknya masalahnya. Ini repotnya agak di sini. Kalau yang udah, kalau yang pertama emak-emaknya yang galak, nomor dua kakek neneknya yang galak-galak. Jadi kita tuh bener-bener harus kasih tahu dulu, karena mereka pasti berpikir gini, gimana sih udah alergi mau tes malah ditunda-tunda, gimana sih? Ini kapan sembuhnya ini nanti akhirnya keluar kayak gitu. Jadi ini saya coba luruskan dulu ya. Jadi memang butuh waktu. Oke, silakan lanjutkan, Belina. Ya, betul dok, saya salah satu emak-emak yang galaknya dok. Us. Gak sabar gitu ya. Karena kasihan lihat anak saya tuh garuk-garuk terus. Sampai teman saya tuh bilang, nggak bisa lihat dia tuh nggak garuk kepala gitu kan. Jadi anak saya tuh Hmm. jadi mirip monyet gitu kan. Tapi saat garuk kepala, aduh kasihan banget kan, apalagi perempuan. Nah ini salah satu gambarnya kan. Gambar anak saya yang pas lagi parah-parahnya itu keluar satu badan. Saya kasih tunjuknya ini yang bagian paha. Itu sebetulnya dari muka, terus juga badan, terus kaki, itu semuanya merah. Dan sampai di jarinya itu, saya itu kan luka jarinya. Itu tuh nggak bisa ngelihat sidik jarinya dok. Oh, saking bengkaknya ya. Yes, bengkak dan berdarah gitu akhirnya. Iya, 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 betul, betul, betul. Heeh. Terus akhirnya kan karena nggak bisa tuh, nggak bisa tes darah. Terus udah dua kali ke dokter spesialis kulit akhirnya dok kayak udah dok misalnya minta diobatin ini anak saya teh kenapa? Ini alergi bu. Ya udah tolong diobatin kasih apa kek gitu. Akhirnya disalepin dan lain sebagainya. Udah 2 kali kan tadi saya bilang tetap begitu lagi. Sampai akhirnya tuh saya agak desperate gitu ya. Aduh gimana ya ini ngatasinnya? Kasihan anak harusnya lagi makan lahap-lahapnya. Tapi ini dikasih makan takutnya
nanti makin gatel gitu kan. Akhirnya karena nggak bisa tes darah, terus setiap hari minum obat alergi, sampai akhirnya ada temen yang ngerekomendasiin ya udah tesnya ini aja magnet katanya. Tapi Oke, akurasi dan lain-lain nggak tahu gitu kan. yang penting tes lah ya. Tes dulu lah. Jadi supaya di screening apa aja kira-kira yang harus di apa dihindari gitu kan. Akhirnya coba dan kebetulan memang nggak terlalu mahal. Itu coba dari 60 yang diteskan itu anak saya 31 diantaranya itu alergi dari makanan, lingkungan, dan juga udara dingin gitu. Jadi dari situ saya wah gimana ya dan ditawarkan lagi untuk terapi magnet itu. Saya nanya berapa biayanya dan sekali pertemuan itu 200, sekitar 250.000 satu bulan itu sekitar 4 sampai 8 kali. Terus adakah yang sembuh, Dok? Kata saya kan. Ada yang sudah 1 tahun tapi masih lanjut sih, Bu. Oh, apa? Jiwa emak-emak saya meraung-raung ya dok ya, langsung berhitung. Wah, ini keluarnya pasti gede kan. Akhirnya saya mikir, daripada anak saya juga ketergantungan obat terus gitu. Obat perlu, kayak saat memang dibutuhkan, saat anak saya sedang gatal-gatalnya, mau nggak mau memang obat masuk. Tapi saya berpikir, lah kalau kayak gini terus, apakah sembuh? Mungkin yang sembuh kan gejalanya aja kan, gejala gatalnya gitu kan, atau kalau lagi sesak nafas pernah anak saya sampai biru bibirnya itu, akhirnya saya masuk cetirizine. Nah, dari sejak saya ditawarkan tes yang magnet itu, saya akhirnya ngobrol sama suami. Ini kayaknya konyol ya kalau misalnya kita lanjutkan untuk tes darah yang harganya lebih fantastis kan dari tes magnet ini. 3 sampai 4 juta saya survei. Nah, daripada gitu, udahlah saya beli produk HDI aja. Tadinya suami saya nolak gitu ya. Apa-apaan katanya. Lah, saya nanya, emangnya tes itu menyembuhkan? Enggak kan? Ya udah, saya beli aja ini ya. Propoelik, madu, royal jelly. Emang pasti sembuh? Ya kita coba, kata saya kan. Sampai honeybee pollen juga saya kasih, terus juga yang terbaru ada QB saya kasih, semuanya saya kasih itu dok rutin. Jadi saat lagi gatal dan bengkak, itu saya kasih propoelik masuk. Tapi honeybee pollen itu tidak boleh skip. Kalau propoelik saya ada jedain gitu. Jadi dosisnya juga saya pasti konsultasikan. Nah, dari gambarnya ini semuanya komplit, Dok. Semuanya ini hanya satu anak saya ini aja. Sampai hunibis yang batuk. Jadi kalau misalnya eh, lagi kambuh, kadang-kadang karena ada alergi coklat, dia suka curi-curi makan coklat. Nah, itu kadang kambuh kan jadi batuk. Nah, ya udah hanya sekedar kasih hunibis ini 3 kali sehari selesai gitu. Ditambah yang lainnya juga ya. Nah, setelah saya berpikir, oh dari dalam udah cukup oke nih. Itu berlangsung sekitar Juni, September. September saya mulai kasih roti. Padahal anak saya alergi telur. Itu kan nggak boleh kan harusnya. Saya mulai kasih roti. Puji Tuhan sudah mulai berkurang reaksi alerginya gitu. Oke, makin bagus. Nah, saya juga mikir kayaknya ini dari luarnya juga perlu nih. Jadi saya mulai kasih untuk dari sabunnya, sampo-nya. Saya sampai udah nggak percaya produk di Di minimarket luaran. gitu, supermarket gitu. Karena saya baca lagi kan kandungannya. Karena punya anak alergi, jadi lebih aware lagi kan. Ini nggak boleh bahan kimia nih, anak ini nih. Soalnya begitu pakai yang, mohon maaf, kayak sampo yang beli di supermarket, anak saya gini-gini lagi gitu dok. Iya. Waduh, balik lagi. Jadinya sampai dari sampo, pakai serum, dan juga sabun. Nah, untuk untuk lotionnya itu saya mix. Jadi tergantung dari tingkat keparahannya anak saya saat kambuh itu. Gitu. Jadi ada Oke. body Ya. group. Heeh. Jadi eh dari yang Bu Lina ungkapkan relate ya sama kita semua yang tadi. Jadi gini, yang paling penting itu justru kenal alerginya. Justru kenal alerginya, ya karena apa? Karena tak kenal maka tak sayang tadi saya bilang. Cuman ternyata begitu dipikir-pikir, ya ampun ternyata ribet juga ya mau tes alergi ya. Mau tes alergi itu ribet banget, ada syaratnya. 2 minggu tidak boleh minum obat, sedang tidak lagi alergi. Makanya saya katakan
Saya yakin emak-emak yang di sini, siapkan aja catatan, siapkan buku tulis dan kertas dan flashback setelah alergi minum atau makan apa. Saya yakin keluarnya nggak nyampe 2 juta. Karena cuma modal bolpen sama ini. Tinggal dicatetin, karena tadi bayangin aja, kalau misalnya tes alergi, saya masuk dari sisi saya ini adalah pasien, bukan dalam masuk dari sisi saya adalah dokter. Sekarang gini, alergi serpihan kulit manusia itu wujudnya kayak apa ya, serpihan kulit manusia. Tapi itu harus dites. Tongkol, rumahnya jadi pegunungan, kok makan tongkol aja jarang. Habis itu tengiri, habis itu apa yang lain. Akhirnya apa? Tapi memang itu harus dites. Harus dites. Kita nggak bisa milih, kecuali kita milih IG yang spesifik, kita bisa milih. Itu pun pasti hasilnya mahal. Makanya saya bilang, udah keluarin catatan aja. Karena apa? Karena siklusnya yang dimakan ya pasti itu aja kok. Pasti itu aja lah. Biasanya makannya singkong, biasanya makannya apa. Kan nggak mungkin tiba-tiba makan pizza. Kan seperti itu. Mudahnya seperti itu. Biasanya makannya ikan, terus apa-apa. Kan nggak mungkin tiba-tiba dia makan apa. Makan salmon. Kan enggak. Makanya siapin aja catatannya. Terus tadi benar, tingkatin daya tahan tubuhnya. Mungkin teman-teman akan lihat di sini, waduh mahal banget dia produknya gila itu satu layar aja sampai penuh gitu kan. Satu layar tadi loh sampai penuh produknya. Tapi apa? Itu nanti begitu badan ini sudah mulai kenal, itu akan kita bisa lepaskan satu persatu. Begitu imunnya sudah oke, propoliknya sudah mulai lepas. Habis itu apa? Honeybee pollennya sudah mulai lepas, royal jelly-nya sudah mulai lepas. Akhirnya sekarang masuk jadi masuk apa? Cubis saja. Batuk oke, batuknya tadinya harus pakai honey bisa ternyata sekarang kena kelapar honey aja udah sembuh. Mungkin kalau teman-teman di sini ngelihat semua ini mengatakan wah gila ya itu mahal banget ya. Teman-teman belum pernah lihat. Salep yang di sini yang dipakai oleh Bu Lina yaitu Biopropolis Cream itu dengan harga kurang lebih sekitar 120 ribuan. Teman-teman tahu nggak salep corticosteroid yang untuk bayi berapa harganya? Itu 15 gram. 15 gram itu sudah di angka hampir 150 ribu. 15 gram itu loh 20 kalinya lebih. Karena ini 36 gram. Duanya. Habis itu kayak sampo dan yang lainnya. Aduh, kalau misalnya saya ngalamin, karena apa? Karena saya ngerasain, saya tuh baru ngerasain, ya ampun, beli sampo 600 ribu, 800 ribu. Ya memang sampo yang untuk alergi itu memang seperti itu. Yang kandungannya entah apa. Mending ya, kalau misalnya sampo mahal, baunya wangi, itu mending ya. Pakai sampo gitu, sampo Jo Malone gitu, baunya wangi. Ini sampo-sampo yang itu kan baunya belerang semua. Baunya sulfur semua, nggak enak. Tapi kalau teman-teman di sini bisa lihat, masalahnya saya bukan mengatakan yang bagaimana, tapi apa? Ini jauh lebih murah daripada teman-teman harus ke dokter, harus tes alergi, belum lagi harus pakai sabun, sampo, dan yang lain-lain yang khusus. Dan perlu diingat, kalau sudah pakai itu yang kita tadi itu belum tentu bisa lepas. Sampai hari ini, oke mungkin pakai cetirizin. Sip, saya bicara merek cetirizin. Cetirizin mungkin begitu dikasih, oke gatalnya hilang. Anaknya nggak bisa belajar, tidur. Oh, ada nggak obat alergi yang nggak ngantuk? Ada. Harga satunya itu 20 kalinya cetirizin. Ngantuk nggak? Nggak ngantuk. Tapi apa? Ibunya ngantuk nanti. Kerja terus sampai lama banget, sampai akhirnya ngantuk-ngantuk besoknya. Salep dan yang lain. Makanya teman-teman, ini saya tuh sudah pakai. Saya pun pada saat pakai mungkin lebih ngalahin daripada emak-emak. Karena apa? Karena background saya adalah dokter. Pasti saya cari banget. Ini efek samping jangka panjangnya apa? Ini penggunaannya bagaimana? Ini kerjanya bagaimana? Ini kerjanya bagaimana? Dan yang lain dan yang lain dan yang lain. Tapi akhirnya apa? Akhirnya terjawab semua sampai saya tadi luapkan ke dalam slide. Akhirnya apa? Kurang lebih sekitar 4 bulan itu anak saya sembuh.
Kalau cuman gatel-gatel doang masih mending. Anak saya tuh setiap minggu itu hampir selalu diinhalasi karena sesak napas. Sampai akhirnya saya ungsikan sampai ke tempat kakeknya di Jakarta, di sana sembuh, balik lagi sakit lagi. Ya, puji Tuhan hari ini udah nggak kambuh. Ya kambuh karena kenakalannya dia, senang main bola, besok langsung suruh mandi, nggak mandi, akhirnya ya gatal-gatal lagi. Itu kan karena corok, bukan karena alergi. Jadi seperti itu. Oke ya teman-teman ya. Nanti tetap untuk kalau memang ada yang mau ditanya nanti bisa bisa ditulis di kolom chat. Thank you banget Bu Lina untuk sharingnya ya. Oke, saya Sama-sama dok. kembalikan ke MC. Silakan. Wah, saya sampai terkesima ini, Dok. Luar biasa ya penjelasan dari Dokter Grenda, testimoni dari Bu Lina. Ternyata memang, aduh, kalau anak kita yang kena alergi gitu ya, kita sebagai ibu tuh kok ya sedih ya sebetulnya ya. Segala cara pasti akan kita lakukan ya sebagai ibu supaya anak kita ini eh, bisa sembuh ya. Eh, untuk berikutnya, Dok, apakah ada penjelasan eh, lagi untuk bisa di-sharingkan ke kita-kita, Dokter? Oke. Ya, sebelum kita ke Q&A, eh, saya akan sampaikan pesan. Ini pesan yang penting. Oke. Nah, dari tadi kita simpulkan, apakah alergi pada anak bisa sembuh atau tidak? Teman-teman bisa jawab ya. Bisa. Seiring dengan pertumbuhan, anak makin kenal, anak makin tahu apa yang harus dikonsumsi, apa yang tidak boleh dikonsumsi. Ini membaik dalam usia 5 sampai 10 tahun. Tapi setelah itu, masih bisa menetap enggak? Bisa juga menetap. Karena apa? Karena banyak alergen yang memang susah untuk disembuhkan. Nah, untuk menentukan kesembuhan itu kita harus cari tahu apa jenis alerginya. Teman-teman siapkan catatan, siapkan buku. Terus habis itu tingkat keparahannya, jadi kita tahu ini harus konsumsi apa, ini harus pakai apa dulu. Habis itu kita harus tingkatkan tubuhnya. Bisakah disembuhkan total? Bisa. Kenapa bisa? Saya sampai hari ini, ya saya nggak ngarep ya. Saya terakhir alergi itu kuliah tingkat 2. Kuliah tingkat 2 itu berarti tahun 2000. Puji Tuhan 25 tahun saya nggak pernah alergi lagi. Oh sekali alergi saya. Saya alergi sekali. Pas lagi ada acara, habis itu suruh makan belalang. Nah itu saya alergi. Jujur itu di situ saya alergi. Sebenarnya saya tahu sih kalau saya alergi, tapi ya sudah nggak apa. Ngetes imun. Ternyata masih alergi. Ternyata begitu pola hidup sehat, pola makan dijaga, olahraga, kita bisa baik kok. Jadi alergi bisa sembuh? Bisa. Oke? Ini yang paling penting, identifikasi tadi ya saya katakan siapkan catatannya biar kita tahu alergi makanan tertentu apa enggak. Kalau debu sama tungo mungkin agak agak susah, tapi saya pesan untuk apa? Untuk jaga kebersihan. Teman-teman yang anaknya, terutama anak-anak cewek yang punya boneka itu tolong untuk dibersihkan. Kalau misalnya tidak dipakai, dimasukkan plastik, habis dimasukkan plastik dimasukkan lemari. Terus tapi yang agak-agak sayang sama baju langsung dimasukkan cucian, banyak bergelantungan, itu sumber debu. Jadi itu coba untuk diberesin. Oke? Yang punya hewan-hewan jangan lupa untuk divakum karpetnya atau mungkin spraynya atau bagaimana sama dijaga kesehatannya biar bulunya nggak rontok. Oke? Untuk serbuk sari usahakan menggunakan masker kalau memang alergi di situ. Cuaca udara dingin gampang kita ngatasinnya, tinggal pakai jaket. Yang lebih penting lagi adalah apa? Baca label makanan dengan teliti. Lihat kandungannya. Kalau memang sudah tahu alergi namanya micin, alergi MSG, begitu ada tulisannya bacanya MSG ya jangan dimakan. Begitu udah mengandung apa? Mengandung udang ya jangan dimakan, jangan nekat. Oke? Nah, konsultasi ke dokter spesialis anak atau dokter spesialis alergi imunologi, lakukan tes kalau perlu dan kalau uangnya banyak. Tapi kalau uangnya masih bisa untuk beli yang lain, mendingan tadi dicatat-catat aja. Ya, tes darah ini juga kalau yang agak kelebihan boleh.
Karena intinya, walaupun sudah dites ini semua dan hasilnya positif semua, jawabannya dokter cuma satu. Dihindarin ya Bu ya, dihindarin ya Pak ya, anaknya biar nggak alergi lagi. Lah, ngapain tes ya? Kalau tugasnya cuma dihindarin. Oke? Nah, ini harus disiapin teman-teman. Obat-obat untuk alergi. Ya, obat-obat untuk alergi, antihistamin. Sekarang gampang kok ke apotek bilang aja, saya minta obat anti alergi. Gitu. Makin murah obatnya, makin ngantuk efeknya. Udah, gampangannya itu aja. Makin murah obatnya, makin ngantuk efeknya. Makin mahal, pasti makin nggak ngantuk. Tapi ini harus ada. Oke. Terus habis itu sediain salep. Ya. Terus habis itu obat asma memang disiapkan kalau memang yang ada masalah dengan sesak. Habis itu simpan obat di tempat yang aman dan mudah dijangkau dan anak-anak dikasih tahu. Kalau memang alergi ini langsung. Harus ini dulu Kak Dok. Nggak bisa tadi yang produk yang tadi. Nggak, harus langsung dulu. Karena apa? Karena kita butuh omset. Kita butuh onset yang cepat. Karena makin lama paparannya, makin lama onsetnya, dia sembuhnya makin lama. Oke? Ya, ajarkan ke anak. Ini ya kalau gatel, merah-merah, kulitnya merah, habis itu bersin, sesek, matanya bengkak, ini alergi. Kalau misalnya kamu alergi, kamu di sekolah, kamu langsung cari bu guru. Bilang sama bu guru ini saya alergi, habis makan ini. Biasanya kalau di sekolah pasti ada. Kalau kamu alergi ya iya, bawa obat enggak? Kalau memang perlu dibawain obat. Tapi kalau misalnya enggak, suruh aja dia kayak orang dewasa. Biar apa? Biar dikasih obat. Oke? Sip. Catat ya. Ini yang tadi saya bilang, siapkan catatannya. Ini jauh lebih murah, tapi sangat-sangat efektif dan efisien. Oke? Nah, ini terapkan pola hidup hidup bersih ya. Bersihin rumah, debu-debu. Boneka-boneka apa terus divakum, dibersihin. Terus habis itu gunakan kasur dan bantal anti tunggak. Kalau hari ini mungkin nggak ada ya. Kalau zamannya dulu Ciong itu ada masih. Kalau sekarang enggak. Sekarang itu tunggu aja males ke spring bed, nggak bisa ngumpet. Gitu ya. Hindari karpet tebal jika anak alergi debu. Ya, kalau misalnya ada karpet pun usahakan karpetnya di ruangan yang ber-AC biar tidak terlalu masuk untuk debu-debu. Oke? Dan ini yang paling penting teman-teman, tingkatkan imun badan kita biar badan ini kerja buat kita. Ditingkatkan, dikasih suplemen biar apa? Biar tentara-tentaranya kuat kalau ada alergi. Nggak dibantuin obat terus. Yang dikonsumsi produk-produknya, makan yang seimbang, makan yang sehat. Oke? Nah, silakan. Eh, Cidia mungkin mau dilanjutkan sambil kita nunggu pertanyaan-pertanyaannya. Iya, Silakan. terima kasih Dok Gren. Luar biasa ya penjelasan dari Dokter Grenda malam ini. Detail banget sampai solusinya semuanya di-share ke kita. Luar biasa ya. Nggak sia-sia kita ikut Zoom pada malam hari ini ya. Terima kasih juga nih buat sponsor kita pada malam hari ini, Bapak Ibu. Ya, jadi acara kita malam ini disponsori oleh PT Harmoni Dinamik Indonesia, Bapak Ibu. Izin share sedikit ya tentang sponsor kita pada malam hari ini, di mana PT Harmoni Dinamik Indonesia atau yang biasa kita sebut dengan HDI adalah suatu perusahaan di Indonesia, juga di beberapa negara di luar Indonesia yang menyediakan produk-produk makanan kesehatan. Dan beberapa makanan kesehatan dari PT Harmoni Dinamik Indonesia ini sebetulnya ini pas banget dengan penjelasan dokter loh, Dok. Kita juga ada yang namanya madu, propolisnya, royal jelly-nya, dan sebagainya. Ini kebetulan tuh pas banget, Dok. Kita ada. Jadi, kalau Bapak Ibu bertanya-tanya, nah dari makanan kesehatan apa sih yang perlu kita konsumsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh? Nah, kebetulan dari sponsor kita ini mereka tuh menyediakan. Ya, luar biasa. Jadi tidak sulit untuk mencarinya, Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu tinggal menghubungi orang yang mengundang Bapak Ibu, saya harus pakai apa dan
harus beli kemana gitu ya. Nah, PT Harmoni Dynamic Indonesia ini pusatnya ada di Jakarta, tetapi juga kita punya 150 cabang di seluruh Indonesia. Jadi Bapak Ibu nanti yang ada di Yogyakarta, Semarang dan sebagainya tidak perlu khawatir ya, produk kita ada di dekat Bapak Ibu semuanya. Nah, produk-produknya apa yang merupakan makanan kesehatan dari produk PT Harmoni Dynamic Indonesia ini? Salah satunya adalah Clover Honey yang tadi juga dijelaskan oleh Dr. Glenda, ya, di mana madu dari HDI ini, Clover Honey ini berbeda Bapak Ibu dengan madu-madu pada umumnya, ya. Madu kita jelas murni, 97% madu, 3%-nya adalah polen, ya. Jadi Bapak Ibu bisa tenang memberikan kepada anak-anaknya madu Clover Honey karena ini aman, ya, dan kualitasnya sangat tinggi. Lalu kita juga Polenergi ada yang merupakan multivitamin, ya, untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Kita juga ada propolis yang merupakan anti radang, anti infeksi, dan mempunyai antioksidan yang sangat tinggi yang bisa membantu kesehatan dari Bapak Ibu juga putra-putrinya untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya. Dan juga tadi dijelaskan oleh Dokter Grenda ada yang namanya Royal Jelly. Ya, memang Royal Jelly ini untuk regenerasi sel itu luar biasa bagus ya. Bukan hanya untuk regenerasi sel di dalam tubuh ya, tapi juga di luar tubuh seperti kulit, mata dan sebagainya itu kan juga mengandung apa terdiri dari sel-sel ya Bapak Ibu ya, dan itu bisa diregenerasi oleh si Royal Jelly tersebut Bapak Ibu, luar biasa ya. Nah, selain dari 4 produk ini, HDI juga menyiapkan ya tidak hanya makanan kesehatan, tapi juga perawatan tubuh. Nah, kebetulan tadi Ibu Lina juga sudah memberikan testimoni tentang apa-apa saja produk-produk yang dipakai oleh putrinya untuk mengatasi alergi-alergi merah-merah di kakinya dan seluruh tubuhnya. Ya, dan produk-produk makanan kesehatan yang khusus juga untuk anak-anak. Nah, ini adalah produk kesehatan, makanan kesehatan untuk putra-putrinya yang masih kecil, Bapak Ibu. Jadi kalau putra-putrinya tidak bisa misalnya ya mengunyah tablet, mungkin terlalu besar dan sebagainya, jangan khawatir ya. HDI juga mempunyai yang namanya Qbis, di mana bukan hanya untuk meningkatkan daya tahan tubuh, Qbis juga bisa untuk mengoptimalkan ya konsentrasi putra-putri ibu dalam hal belajar. Ya, dia juga punya multivitamin ya seperti clover honey-nya dan sebagainya yang untuk menaikkan daya tahan tubuh. Lalu kita juga punya yang namanya Gummy Bees. Ya, saya pernah dengar ada beberapa putra-putri dari teman saya ini, anak saya tidak mau madu. Saya tidak mau madu, mungkin harus dibiasakan dari kecil ya, mungkin dioles roti dan sebagainya. Tapi bagaimana kalau tidak mau juga ya? Jangan khawatir Bapak Ibu ya. HDI punya gummy bees yang isinya itu madu plus vitamin C. Ini juga bisa untuk menaikkan daya tahan tubuh, di mana bentuknya seperti gummy, tapi gaminya tidak alot ya. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir kalau akan tersedak. Dia tidak terlalu alot. Dia kalau digigit itu dia hancur ya. Jadi gaminya ini aman untuk anak-anak, tentunya anak-anak yang sudah bisa mengunyah. Tadi juga dibahas oleh Dokter Grenda dan Ibu Lina tentang obat batuk. Ya, tentang obat batuk. Kalau kita dengar beberapa tahun yang lalu, obat batuk ada yang berbahaya untuk ginjal anak-anak. Nah, Bapak Ibu tidak usah khawatir karena sekarang ada solusinya, di mana HDI punya obat batuk yang aman untuk putra-putri Bapak Ibu sekalian, di mana tidak mengandung glikol, hanya mengandung bahan-bahan alami yang memang dikhususkan untuk mengobati batuk pada putra-putri Ibu. Ya, putra-putri dari Bapak Ibu. Kita juga punya satu multivitamin yang namanya Honey Bee Pollen. Ya, jadi kalau usianya masih 5 tahun ke bawah, dia tidak bisa mengunyah polenergi, mungkin rasanya tidak terlalu enak, Bapak Ibu bisa memberikan Honey Bee Pollen, di mana isinya adalah polen yang dikenal sebagai vitamin dengan kandungan eh, terbaik dan terlengkap. Ya, nomor 2 setelah ASI. Ya, ini luar biasa ya, honeybee pollen ini ya. Kandungannya sudah lengkap, jadi kita nggak usah lagi pusing. Aduh, harus kasih vitamin A, beli sendiri, C sendiri, D sendiri. Karena semuanya itu sudah ada di dalam honeybee pollen. Ya, dan
Impact-nya apa dengan mengkonsumsi suplemen-suplemen dan makanan kesehatan seperti kata Dokter Grenda tadi ya untuk meningkatkan daya tahan tubuh dari anak-anak kita, terutama mereka yang mengalami alergi. Tadi saya juga sebutkan tentang perawatan tubuh, ya perawatan tubuh di mana HDI juga menyiapkan produk-produk perawatan tubuh berbahan alami yang berbasis juga dari perlebahan seperti madu, propoelix, dan sebagainya. Boleh next slide? Nah, ini adalah produk-produk di mana beberapa seperti soothing cream yang tadi dipakai oleh Ibu Lina untuk putrinya, ya untuk meredakan gatal-gatal dan radang-radang pada kemerahan. Dan luar biasanya, kabar baiknya nih Bapak Ibu ya, soothing cream ini yang warnanya putih di tengah ini, ya ini adalah krim ya atau lotion untuk baby, di mana kalau dulu zaman anak saya masih kecil, saya menyiapkan 3 lotion ya. Yang satu untuk after bath, untuk sesudah mandi, yang kedua untuk ruam-ruam, dan yang ketiga adalah untuk diaper. Nah, kalau baby soothing cream ini yang tubenya putih ini 3 in 1 Bapak Ibu. Ya, jadi tidak hanya untuk mengatasi ruam-ruam alergi, tapi juga bisa dipakai untuk after bath dan untuk diaper change. Jadi setelah diganti diapernya, boleh kita oleskan ini supaya nggak lecet ya luar biasa. Jadi kita nggak usah nyiapin terlalu banyak gitu ya Bapak Ibu ya lotionnya. Kita juga ada biopropolis cream yang tadi juga dipakai oleh Ibu Lina untuk mengatasi gejala apa bukan gejala tapi merah-merahnya ya Bu Lina ya kalau nggak salah ya. Ini dipakaikan biopropolis cream ini luar biasa. Ya, saya sendiri di rumah juga menyiapkan yang namanya biopropolis cream karena ternyata BPC ini tidak hanya untuk alergi, tetapi dia itu untuk mengobati luka. Luka bakar, luka kena minyak, luka jatuh ya. Jadi ini adalah seperti P3K di rumah saya. Dan terutama saya yang suka masak ya, suka kadang-kadang keciprat minyak dan sebagainya. Sekarang saya udah nggak pakai odol lagi, Bapak Ibu nggak kayak dulu ya. Itu juga mitos loh Bapak Ibu ya, kalau kena minyak panas kita pakein odol seperti itu ya. Sekarang ada BPC, di mana BPC ini kalau kita langsung pakaiin ya itu akan penyembuhannya lebih cepat dan tidak berbekas loh Bapak Ibu. Luar biasa ya. Saya tuh di lengan itu ya, wah banyak banget ya boncel-boncel karena kuali panas, kena minyak dan sebagainya. Tapi sekarang aman kulit saya karena dengan adanya biopropolis cream. Terima kasih ya HDI. Dan kita juga ada yang namanya soothing balm. Ya, soothing balm ini adalah eh, seperti salep tapi dibikin bentuknya padat ya Bapak Ibu ya, lebih ke untuk gigitan serangga, tetapi ternyata juga bisa untuk merah-merah alergi. Nah, biasanya untuk anak saya yang kedua, di mana dia kalau digigit serangga itu langsung gatal banget, digaruk, koreng dan sebagainya. Makanya saya menyiapkan soothing balm ini di tasnya dia. Kalau dia digigit serangga di sekolah atau dimanapun, saya suruh dia langsung pakai supaya tidak gatal. Kalau tidak gatal, artinya dia nggak akan garuk dan tidak akan luka dan tidak akan jadi koreng, Bapak Ibu. Ini luar biasa. Juga ada banyak lagi produk-produk HDI yang bahannya alami, sudah saya coba sendiri dan luar biasa. Nah, apakah ada slide berikut? Tidak ada ya. Oke, Bapak Ibu, ya mungkin sudah banyak yang tidak sabar, ya, yang sudah menuliskan pertanyaan di kolom chat. Wah, ini panjang-panjang dan banyak-banyak ya. Terima kasih. Ini tandanya Bapak Ibu sangat-sangat antusias sekali. Ya, boleh ya Dok, kita masuk ke sesi Q&A ya Dok ya. Ini Ya, banyak banget. siap. Wah. Oke, Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya jika nanti ada pertanyaan yang tidak terjawab, ya karena mengingat waktu kita sangat terbatas, Bapak Ibu boleh nanti menghubungi orang yang mengundang, nanti akan dibantu untuk diarahkan eh, pertanyaannya itu ke dokter atau ke eh, ahli-ahli alergi yang ada di eh, HDI dan atau yang lainnya. Begitu boleh ya, Dok ya? Siap. Oke, siap. Berikut ini adalah pertanyaan. Wah, saya ini sampai bingung kadang-kadang apa mau menjawab pertanyaan yang mana ini, Dok? Karena semuanya bagus dan penting ya, Dok.
Saya takut ada yang ke-skip gitu loh, Dok. Luar biasa pertanyaan-pertanyaan dari ibu-ibu ini ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama, Dok. Ini dari Ibu Seviana. Selamat pagi, Dok. Anakku 27 bulan, tapi pernah didiagnosa maldigesti. Apakah itu karena intolerance dairy yang aku paparkan terus? Bagaimana ini, Dok? 27 bulan ini, Dok. Oke, saya akan coba jawab ya. 27 bulan itu berarti kurang lebih 2 tahun ya, 2 tahun tiga Betul, bulan. Dok. Nah, itu kemungkinan besar memang karena ada makanan yang reject. Jadi kayak intolerance ya, intolerance laktosa atau mungkin jadi dia nggak cocok atau dia alergi dengan makanan tersebut. Salah satu jalan keluarnya yang paling utama adalah kita harus hindarin apa yang bikin dia penyerapannya nggak terlalu oke. Nah, kalau di sini saran saya, ini kan sebenarnya seperti reaksi badan ya, reaksi badan, badan itu nggak mau nerima makanan ini, jadi dia rejection di situ. Kita bisa kasih di sini yang pertama itu adalah madu. Tapi ingat, madunya itu harus ya. Kenapa saya katakan harus? Karena saya nggak tahu madu yang lain yang punya sertifikasi bebas botulism yang mana. Jadi saya harus sarankan madunya ini pakainya yang Clover Honey. Madunya pakai yang Clover Honey. Kenapa kok pakainya ini? Karena ini dia akan berusaha, akan bisa untuk bekerja dengan baik untuk melapisi lapisan usus dengan baik sehingga nanti penyerapannya bisa sempurna. Jadi kita kasih Clover Honey, dosisnya berapa? Dosisnya sementara kita awal pakai 3 kali 5 mili aja. 3 kali 5 mili. 5 mili itu seberapa ya, Dok? 5 mili itu 1 sendok obat. Kan ada tulisannya tuh angkanya 5. Kasih itu, terus kasih honeybee pollen. Honeybee pollennya gunanya buat apa? Honeybee pollennya gunanya buat memperbaiki sel-sel dari lapisan-lapisan dari rambut-rambut ususnya itu agar dia bisa menyerap dengan baik. Honeybee pollennya berapa kasihnya? Kasih 3 kali 1. Kalau untuk selanjutnya kita bisa berikan di sini untuk memberikan propolis atau untuk memberikan propolis. Tapi kalau propolis memang harus digerus. Jadi kasih aja propolis 3,5 kali tablet. Karena baru 2 tahun 3 bulan. Jadi pakainya 3 itu aja dulu. Pakainya 3 itu dulu. Pertanyaan selanjutnya pasti berapa lama saya pakai itu? Pakai itu paling enggak 2 minggu. Pakai itu paling enggak 2 minggu. Nanti setelah 2 minggu baru kita evaluasi bagaimana pertumbuhan dan perkembangannya. Yang dinilai pertama apa? Yang dinilai pertama adalah pertumbuhannya. Bagaimana berat badannya sudah bisa di atas garis hijau atau belum. Pada saat berat badannya sudah mulai normal, itu menandakan penyerapannya atau maldigestinya sudah mulai membaik. Seperti itu. Mungkin kejawab ya. Kalau misalnya belum kejawab, boleh ditulis di kolom chat. Tapi kalau sudah, oh ya, sudah kejawab gitu. Biar saya next ke pertanyaan selanjutnya. Oke? Ya, terima kasih dok. Semoga jelas ya, Bu Seviana ya. Luar biasa. Sudah terjawab ya dok. Terima kasih dok, kata Bu Selvi. Siap, Iya. oke. Oke, next question ya dok. Boleh ya? Ya, Dari Ibu Adelian, selamat pagi dok, anak saya 20 bulan, ada riwayat alergi, sudah saya hindari tapi nafsu makan tetap biasa saja. Lalu bagaimana solusinya dok? Pernah dengar madu bisa meningkatkan nafsu makan? Apa betul dok? Madunya apa ya dok? oke, ya. Ini pertanyaannya sebenarnya berhubungan dengan yang pertanyaan yang pertama. Kita harus kasih madu. Kasih madu karena Betul. apa? Madu ini dia bisa langsung diserap. Dia diserap langsung tanpa butuh enzim-enzim yang lain untuk mengolahnya menjadi baik. Jadi kita kasih madu. Kenapa pada saat ada yang menyarankan dikasih madu biar nafsu makannya meningkat? Sebenarnya nafsu makannya tidak meningkat, tapi nafsu makannya menjadi normal. Karena menjadi normal, tadinya tidak nafsu makan, menjadi mau makan. Jadi dari orang awam akan mengatakan meningkat. Tapi sebenarnya dia kembali normal. Pada saat usus
dan organ-organ pencernaan yang lain berfungsi sebagaimana mestinya, itu makan itu pasti akan nikmat. Akan nikmat dan gizinya antara makanan yang dikonsumsi itu akan bisa memenuhi. Begitu makanan yang dikonsumsi memenuhi, otomatis daya tahan tubuh naik sehingga imunitas naik. Jadi pertama kasih madu, untuk mempercepat itu ditambah dikasih dengan honey bee pollen untuk pencernaannya. Karena dia terdiri dari 250 vitamin dan mineral. Dengan asam amino esensial, dengan enzim pencernaan, itu akan memperbaiki struktur dari ususnya. Sehingga pada saat struktur itu sudah mulai baik, sehingga nafsu makan akan kembali normal. Jadi untuk anak-anak yang misalnya ibu-ibu yang anaknya udah gemuk, gimana nih anak saya gemuk nanti nafsu makannya tambah? Enggak, karena ini menormalkan nafsu makan. Beda dengan obat kimia yang meningkatkan nafsu makan. Seperti itu. Oke? Oh, jadi aman ya dok ya untuk Aman, ibu aman. anak-anak yang Cuman memang memang sudah saya gemuk ya. sarankan untuk madunya kelaparan. Oh, oke. Wah, dapat ilmu baru ya, ibu-ibu ya. Bahwa ini kita jangan meningkatkan nafsu makannya anak-anak, tetapi harus menormalkan sebetulnya ya, Dok ya. Iya, Oke, semoga menjawab ya, Ibu. eh Ibu Adelian. Next question, Dok. Ya, kita agak ngebut sedikit boleh ya, Dok ya. Soalnya banyak ini, Dok. Dari Ibu Anggun. Dok, anakku yang alergi debu suka timbul ruam dan gatal di tangannya. Ketika itu timbul, saya bawa ke rumah sakit dapat obat pereda alergi dan kemudian sembuh. Tapi apakah itu jadi ketergantungan tiap kali kambuh? Harus pakai obat, Dok. Bisakah dengan cara lain agar perlahan dia sembuh dan jadi kebal terhadap alergi? Mungkin karena kasihan kalau harus minum obat terus ya, Dok ya. iya, Gimana nih, Dok? setuju. Nah, itu tadi seperti yang dijelaskan dan seperti dari anak Bulina tadi, kita yang paling penting itu adalah meningkatkan dia punya imun tubuh. Jadi meningkatkan dengan dia punya imun tubuh, kita kasih pertama itu adalah propoilik seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi naik imun tubuhnya itu akan naik. Terus habis itu proses-proses dari radang, dari gatalnya itu juga bisa akan membaik. Terus kita kasih honey bee pollen, kita kasih clover honey, dan kita kasih royal jelly untuk regenerasi dari selnya. Sehingga pada saat badan ini sudah dalam posisi yang prima, dia akan tahu kapan dia harus mengeluarkan histamin. Sehingga dia tidak mengeluarkan histamin secara berlebihan. Kalau histamin keluar secara berlebihan, itu akan menimbulkan reaksi alergi yang sedang dan berat. Jadi bukan hanya timbulnya bukan hanya bersin, tapi dia sampai yang meler, sampai yang sesek. Kalau gatal dia bukan cuma sampai kemerahan, tapi dia sampai yang biduran, bahkan sampai yang melepuh. Jadi kita naikkan daya tahan tubuhnya. Nah, untuk dosisnya nanti kita mungkin sesuaikan karena di sini tidak disebutkan usianya berapa dan berat badannya berapa. Seperti itu. Nanti kita dosisnya nanti kita sesuaikan untuk berapa dosis propoelixnya, berapa dosis polenergi atau honeybee pollennya, berapa dosis madunya dan berapa dosis royal jelly-nya. Seperti itu Ibu Anggun, Dok. Anggun. Ibu atau Iya. bapak nih ya. Pokoknya bapak atau ibu Anggun Iya, lah. boleh ya Bu Anggun ya. Nanti kalau kalau masih penasaran boleh ditulis di kolom chat kembali usia anaknya umur berapa gitu ya, biar nanti dosisnya bisa dijelaskan oleh Dokter Grinda. Nah, next question nih Dok dari Ibu Puspa, izin bertanya untuk usia di bawah 5 tahun rekomendasinya pakai tes apa Dok? Karena ini juga sebetulnya pertanyaan saya loh Dok. Di bawah 5 tahun kalau pakai tes yang tusuk-tusuk Dok, yang ada yang ngetes sama anaknya tuh balapan lari dok, keliling-keliling lab nanti ya. Jadi Gimana gini, dok? eh, waktu anak saya kena alergi, itu kan di bawah 5 tahun juga ya. Sebenarnya kalau sudah di atas 5 tahun itu, kalau memang jujur saya boleh mengatakan, saya nggak akan tes alergi. Tapi saya akan memaksa diri saya untuk lebih memperhatikan anak saya pada saat dia alergi, dia habis ngapain. Itu yang kita catat. Karena namanya tes alergi, kalau misalnya yang paling cocok untuk 5 tahun, apa?
ya yang tidak melukai, yang tidak menyakiti. Tapi makin tidak menyakiti, harganya akan makin menyakiti orang tuanya. Masalahnya di situ sebenarnya. Jadi kalau misalnya di sini saran saya, mendingan dicatat, teman-teman. Lebih baik dicatat. Toh anak 5 tahun sudah tahu nasi itu apa, bubur itu apa, es itu apa, coklat itu apa. Jadi kita sudah bisa nyanyain. Dek, kamu tadi habis makan apa? Habis makan roti. Rotinya isi apa? Oh, rotinya isi kacang. Kamu makannya kapan? Jam segini. Kita catat. Itu jauh lebih gampang. Jauh lebih gampang, jauh lebih murah. Sama efektivitasnya akan sama. Karena apa? Karena kita akan sudah tahu yang harus dihindari hanya itu. Karena yang paling sering untuk dikonsumsi. Tapi kalau misalnya mau cek, nggak masalah. Ceknya apa? IgE spesifik. Tapi pasti keluar dananya lebih banyak. Dan hasil akhirnya tetap harus dihindari. Karena pada saat, dan habis itu yang tadi juga sama yang kayak Bu Lina, untuk persiapan persiapan eh, pemeriksaan alergi ini panjang. Bayangin aja anak sedang alergi, anak memang alergi, sering alergi, 2 minggu nggak boleh minum obat alergi. Kira-kira bisa apa enggak? Nggak bisa. Susah. Karena apa? Karena alerginya pun belum ketahuan. Dia tuh nggak boleh minum obat alergi dan dia tidak boleh alergi sebelum cek itu. Karena akan bias pemeriksaannya. Jadi kalau saran saya, yang paling bagus untuk tes alerginya apa? Pokoknya orang tuanya suruh nyatet dia habis ngapain. Oh, dia habis main di kebun. Kita harus cari tahu di kebun itu ada apa. Oh, rumput. Ya berarti alerginya alergi. Oh, ternyata di kebun itu banyak bunga-bunga. Oh, ini kemungkinan besar berarti serbuk sari. Dia habis main di mana? Habis main di laut. Oh, habis main di laut. Berarti dia kenapa? Oh, mungkin dia nggak kuat sama air laut. Oh, dia misalnya habis dari renang tiba-tiba dia alergi bersin-bersin apa? Oh, dia nggak kuat sama klorinnya. Dia nggak kuat sama apa? Sama kaporitnya. Itu kita cari. Bahkan pada saat kita catat itu nanti kita bisa ketemu bahwa ternyata ada alergen yang belum ketemu alergennya. Karena pada saat dulu saya masih bekerja itu masih 15. Masih 15 alergennya. Terus ternyata pada saat saya waktu itu sudah tidak di rumah sakit itu, alergen itu udah sampai 46 loh. Dalam waktu 11 tahun itu loh udah nambah sekian banyak. Seperti itu. Jadi kayak Bu Puspa saya sarankan catat. Catat dan lebih baik catat sambil minum produk. Kayak gitu. Karena itu akan jauh lebih efisien. Seperti itu. Semoga menjawab ya, Bu Puspa. Ya, semoga juga alerginya cepat hilang untuk putrinya atau putranya itu ya, Bu Puspa ya. Nah, next question, Dok. Dari APC, Dok, anak saya 2 tahun sering sekali ISPA dan itu tidak sembuh-sembuh hingga akhirnya OMSK sampai operasi. Sebelum operasi, semuanya membuat dia alergi. Ternyata telur, UPF manis, coklat, debu, karet yang menempel di kulit, contoh sandal, bahan karet, kakinya langsung melepuh seperti terbakar. Setelah operasi alergi itu perlahan hilang satu-satu, saya cobakan ke dia, tidak ada reaksi. Pertanyaan saya, kenapa bisa seperti itu ya, Dok? Apakah itu sudah sembuh? Perlukah saya tes alergi lagi? Apakah jenis alerginya bisa berubah-ubah seiring bertambahnya umur? Wah, ini sampai operasi, Dok. Wah. Oke, Iya, ya, Dok ya. teman-teman, ini jawabannya dicatat ya. Karena pertanyaannya susah. Saya yakin kok namanya APC ya? Sekarang udah bukannya jadi BPC ya? Bukan APC lagi. Oke, oke. Nah, ini ya, jadi gini. Pada saat anak di bawah 2 tahun, saat anak di bawah 5 tahun tepatnya, itu pusat pertahanan tubuh itu adalah ada di daerah kelenjar tonsil. Kalau kita kenal dengan nama kelenjar amandel. Oke.
pada saat dia infeksi ISPA, ISPA itu infeksi saluran pernafasan atas. Itu dia akan menyerang semua organ di daerah sini. Nah, pada saat pertama anak kecil itu flu itu yang keserang pertama adalah telinga. Tapi pada saat terserangnya telinga itu, ibu orang tua ini nggak notice di situ. Pertama serangannya adalah namanya otitis media akut. Otitis media akut itu adalah peradangan telinga bagian tengah yang akut. Nah, karena saya harus membahasakan pakai bahasa Indonesia. Pada saat dia meradang, pada saat dia meradang, lama-lama meradang bengkak, akhirnya pecah gendangnya. Pada saat gendangnya pecah itu akan berubah nama menjadi OMSK, otitis media suppurativa kronika. Nah, pada saat setelah itu kan dioperasi. Nah, pada saat dioperasi, kemungkinan besar yang dioperasi itu adalah kelenjar getah bening yang ada di daerah situ. Yaitu kalau enggak dari kelenjar yang di daerah telinga, kalau enggak kelenjar yang di daerah amandel. Semua infeksi, semua alergi, semua apa daya tahan tubuh itu semua ngumpul di situ. Membentuk suatu pertahanan bahasanya. Tapi pertahanan ini akhirnya itu campur antara tentara sama musuhnya. Nah, pada saat kompi ini yang berisi tentara dan musuhnya ini diambil untuk dihancurkan, yaitu dioperasi, semuanya hilang. Jadi kumannya dan yang lainnya semuanya hilang. Pada saat semuanya hilang, makanya besok-besok dia sudah tidak alergi lagi. Karena dia sudah kenal dengan badannya. Sama kayak anak kecil, gampangnya anak kecil amandel. Wah, sebentar-bentar batuk, pilek, muntah, panas. Batuk, pilek, muntah, panas. Begitu amandel dioperasi sembuh nggak? Sembuh. Begitu amandel dioperasi makan apa aja aman nggak? Aman. Karena apa? Karena sumber masalahnya sudah dihilangkan. Seperti itu. Cuman memang pertanyaan yang selanjutnya, apakah sudah sembuh? Jawaban saya sudah sembuh. Tapi di sini kita harus naikkan lagi daya tahan tubuhnya. Karena apa? Karena pusat pertahanannya sudah diambil. Pusat pertahanannya sudah diambil, baik tentaranya, baik musuh-musuhnya semua sudah diambil, jadi dia sudah baik-baik saja. Sekarang tugasnya untuk apa? Tugasnya meningkatkan daya tahan tubuh agar apa? Agar tidak terkena alergen yang baru. Seperti itu. Karena kasihan juga kalau anak umur 2 tahun sampai dioperasi. Tapi kalau nggak dioperasi, ya lebih kasihan lagi. Karena kalau gendangan telinganya lubang, kalau dia mau masuk tentara atau mau masuk jadi pilot atau jadi apa, nggak bisa. Seperti itu. Makanya pas lagi kecil sehingga pertumbuhannya baik. Oke? Seperti itu. Apa vitamin yang diminum? Vitamin yang diminum yang tadi, Forstar. Sip ya, kejawab ya, Bu BPC. Sekarang APC udah nggak ada masalahnya jadi BPC. Ya, Forstar itu yang tadi madu, polenergi, royal jelly, dan propolis ya, Bapak Ibu ya. Ini untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya. Karena betul kata dokter ya, kasihan ya kalau nanti harus operasi kembali. Karena masih kecil ya, kita yang dewasa operasi aja sebetulnya takut ya. Apalagi ini anak-anak, lebih baik tidak operasi. Tetapi kalau memang diperlukan, ya memang harus dijalankan. Begitu ya dok ya. Yap. Oke, untuk next question, dok. Izin bertanya, anak saya 2 tahun 6 bulan. Wah, ini kebanyakan 2 tahun ya, dok ya. Sebelumnya demam 2 hari, hari ketiga bapil, sampai tuh hari ketujuh pengobatan menggunakan HDI saja. Tidur grok-grok, hidung meler. Saya ke dokter anak untuk diagnosa. Dokter menjelaskan batuk alergi dan virus. Yang saya tanyakan, apakah konsumsi HDI bisa menyembuhkan anak saya saat kambuh alergi, dok, dan menguatkan imunnya sambil mencari pencetus alerginya, dok? Dan tanda-tanda bahaya anak alergi apa ya, dok? Anak saya konsumsi HDI dari usia 1 tahun sampai 2 tahun 6 bulan pertama kali bapil, dok. Oh, pertama kali bapil, ya dari usia 1 tahun. Begitu, dok.
Oke, ya. Itu kemungkinan besar kalau batuk pilek di bawah 2 tahun kemungkinan besar alergi. Nah, jadi saya sarankan konsumsilah produk sebelum sakitnya datang. Karena lebih baik sedia payung sebelum hujan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Loh dok, orang nggak sakit, ngapain minum produk? Iya, pada saat tidak sakit minumlah produk. Karena apa? Karena pada saat minum produk, daya tahan tubuh baik, sakitnya nggak nyampe datang. Sakitnya nggak mau datang. Jadi diminumin aja produknya. Produknya apa? Kalau bisa lengkap, lengkaplah. Propolis, royal jelly, pollen, sama madu. Seperti itu. Jadi kalau misalnya alergi, alergi dengan virus itu adalah sesuatu hal yang berbeda. Cuman pada saat reaksi alergi itu timbul, misalnya kita pilek nih, pilek, oh pileknya ternyata eh, sebenarnya awalnya hanya alergi saja. Taunya alergi, taunya itu alergi atau virus atau bakteri apa? Kita lihat berapa lama. Kalau pada saat kita hanya pilek atau bersin-bersin sehari, itu kemungkinan alergi. Tapi kalau sudah lebih dari 2 hari, bahkan sampai 3 hari, itu berarti virus sudah masuk di situ. Tapi kalau sudah lebih dari 5 hari, itu bakteri sudah masuk di situ. Jadi kita harus coba cari tahu di situ. Makanya jangan terlalu cepat-cepat untuk minum obat-obat anti radang, obat anti apa seperti obat kortikosteroid atau bahkan antibiotik. Jadi kita harus coba untuk tunggu. Misalnya awal 1-2 hari kasih aja anti alergi. Misalnya sembuh, ya sudah sembuh. Tapi kalau misalnya 1, 2, 3 hari kok belum sembuh, oh berarti ini virus. Berarti kita harus coba untuk cari tahu dengan yang lain. Makanya saran saya kalau di sini coba dirutinkan untuk konsumsi produknya seperti itu. Jadi nanti sambil dicatat saja apa alerginya, habis itu tetap diminum obat. Kalau untuk yang anak-anak jarang, sangat jarang itu alergi itu sampai yang parah sekali itu jarang sih. Karena kan kapasitas anak makan, kapasitas anak minum kan biasanya tidak terlalu berlebihan seperti itu. Dan biasanya orang tua itu kalau punya anak itu khususnya balita atau batita, dia lebih aware-nya lebih kuat. Jadi belum sampai sampai di titik yang parah, pasti ibunya udah ngerasa kalau itu udah parah banget. Jadi pasti sempat apa pasti cepat untuk konsultasi atau untuk berobat. Seperti itu sih. Jadi ya, Ya, dokter, terima kasih menjawab ya, Bu Diah ya. Jadi sebagai ibu memang kita tugas kita kelihatannya banyak ya. Tapi ini penting ya, ibu-ibu ya, untuk mengawasi anak-anaknya, untuk memberikan obat dan sebagainya memang harus lebih berhati-hati. Boleh dilanjutkan, Bu Diah, konsumsi produk HDI-nya karena bukan hanya untuk alergi, tapi juga bagus ya untuk tumbuh kembang anak-anak. Nah, untuk next question, Dok, dari Ibu Fitri. Dok, apa iya kalau makanan terlalu lama dimasak bisa menghasilkan histamin? Apakah histamin ini bisa memperburuk kondisi alergi pada anak? Karena biasanya cara prepare empasi kan dimasak menggunakan slow cooker, dan slow cooker biasanya proses masaknya memakan waktu berjam-jam. Dan apakah cara terbaik dalam menyiapkan empasi untuk anak-anak yang punya riwayat alergi, Dok? oke. Sebenarnya pada dasarnya bagaimana proses memasaknya dengan slow cooker atau dengan apa sebenarnya tidak terlalu masalah. Yang permasalahannya adalah apa yang dimasak. Karena yang menyebabkan alergi itu bukan proses memasaknya yang lama, tapi masaklah sesuai dengan seyogianya. Artinya apa? Sekarang kalau masakan dimasak terlalu lama, dia secara vitamin dan mineralnya dia akan berkurang. Otomatis begitu vitamin dan mineralnya berkurang, kita nanti tinggal dapat yang hal-hal yang tidak baiknya di situ. Itu bisa untuk memicu alergi di situ. Tapi yang jauh lebih penting adalah apa yang dimasak, apa yang diberikan. Seperti itu sebenarnya. Bukan dari lama masaknya. Seperti itu.
Jadi kalau saya secara pribadi bukan dari lamanya tapi dari apanya. Karena yang membuat menjadi alergi itu adalah apanya. Kalau misalkan dia masaknya terlalu lama dan bahan yang dimasak adalah merupakan alergen, pasti dia akan jauh lebih tinggi lagi tingkat alergennya. Mungkin ini yang disebut tadi histaminnya jadi naik. Kenapa? Karena kandungan vitamin dan nutrisi dan mineralnya menurun. Begitu menurun, kita tinggal dapat dari sisi alergennya. Seperti itu. Jadi kalau dari proses pemasakan tidak sih, tapi dari apa yang dimasak saja. Seperti Oh, itu. oke. Terima kasih, Dok. Banyak ilmu baru ya, Bapak Ibu sekalian ya. Semoga menjawab ya, Ibu Fitri. Jadi bukan dari proses memasaknya, tapi apa yang dimasak, ya Bu Fitri ya. Oke, next question dari Ibu Ruli, semacam keringat buntet gitu, apakah termasuk alergi, Dok? Nah, saya juga nggak tahu nih, keringat buntet itu apa ya? Oke. Keringat buntet itu eh, bahasa bahasa awam apa ya? Bahasa awam apa bahasa Jawa ya? Itu kalau bahasa medisnya itu miliaria. Miliaria. Kalau bahasa yang lebih ini lagi beruntusan. Jadi Oh, itu hmm. jadi dia reaksi badan, reaksi ya biang keringat. Nah, ini pasti orang Indonesia ini biang keringat. Kalau saya tahunya keringat buntet. Kenapa keringat buntet? Ya karena gampangannya neranginnya pakai keringat buntet. Keringat buntet adalah kelenjar keringat yang buntet, gitu ya. Jadi kelenjar keringat yang mampet. Sehingga begitu mampet, dia akan jadi seperti benjol-benjol di folikel-folikel rambut atau di kelenjar keringatnya. Itu karena apa? Biasanya kalau kayak gitu yang paling sering adalah karena kotor. Karena kotor. Karena kotor satu bisa sehingga dia tidak bisa keluar. Terus nomor dua memang karena mungkin dia sensitif terhadap eh, zat-zat yang digunakan untuk mencuci pakaiannya. Itu pertama karena memang kondisinya panas sehingga dia keringat, tapi pakaiannya bukan menyerap keringat sehingga dia ya itu tadi keringat buntet ya. Jadi kelenjar-kelenjar keringatnya dia tidak bisa keluar sehingga dia mampet sehingga dia jadi benjol-benjol seperti itu. Nah, terus nomor dua karena dia sensitif terhadap mungkin deterjen atau apa yang dipakai di bajunya atau mungkin bahan bajunya yang tidak menyerap keringat. Itu merupakan alergi apa bukan? Iya. Jadi dia secara nggak langsung adalah alergi dari keringatnya sendiri. Kalau kayak gitu yang paling penting apa? Yang paling penting adalah pada saat habis mandi itu benar-benar diandukin sampai kering banget sebelum pemberian bedak di situ. Karena kadang-kadang kalau masih basah kena bedak jadi mampet, jadi bumpet di situ. Seperti itu. Nah, setelah itu pakai apa? Kalau misalnya itu boleh pakai baby shooting cream boleh. Untuk apa? Untuk menjaga kelembabannya. Seperti itu. Itu merupakan alergi ya? Ya, jawabannya. Seperti itu. Ya, Dok. Dok, boleh pertanyaan terakhir, Dok. Satu lagi aja, Ya, Dok. oke. Boleh ya, Dok? Apa Ya. itu? Ya, karena memang mengingat waktu ya, Bapak Ibu. Untuk anak 16 bulan dengan alergi berat, tenggorokan bengkak, biduran, ras, apakah honey bee pollen masih boleh dikonsumsi, Dok? 16 Oke. bulan, Dok. Kalau masih bisa dikonsumsi masih. Bahkan mungkin harus ya untuk dikonsumsi. Tapi yang jauh lebih penting adalah kenapa dia alergi. Pertanyaan kita harus itu. Karena kalau kita nggak tahu kenapa dia alergi dan karena apa dia alergi, besoknya akan berulang lagi. Jadi yang paling penting kita cari adalah kenapanya dulu. Why-nya dulu. Kenapa? Kenapa kok dia alergi? Oh dia habis makan ini. Berarti yang pertama hindari itu dulu. Nah, setelah itu apakah honeybee pollen bisa? Bisa banget. Honeybee pollen bisa banget. Cuman yang paling penting adalah hindari faktor alerginya. Setelah hindari faktor alerginya, baru Forstar-nya masuk. Kalau bisa jangan honeybee pollen aja. Karena honeybee pollen itu jauh lebih untuk ke imunomodulator atau untuk menutrisi
sehingga proses penyembuhan atau peradangan dari sel yang rusak karena alerginya itu akan lebih cepat. Tapi yang paling penting adalah di situ adalah propolis dan royal jelly-nya dulu yang masuk. Seperti itu. Oke? Oke, berarti kalau untuk seperti ada yang bertanya, Dok, alergi itu bisa sampai autoimun, Dok. Oke. Ini akan saya jelaskan dan mungkin ini sebagai pertanyaan terakhir. Ya, karena ini memang puncaknya. Apakah alergi itu bisa jadi autoimun? Ya, bisa. Pada saat apa? Pada saat pengobatannya nggak tepat. Pada saat cari-cari obat sendiri. Baru kasih alergi sakit sedikit, langsung cari itu kortikosteroid. Cari metilprednisolon, langsung cari insida, langsung cari apa, tapi carinya sendiri. Pada saat langsung minum oh suplemen-suplemen yang plus plus plus, yang imun mun 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 itu. Nah, setelah konsumsi itu, badan ini akhirnya tidak kenal. Kenapa tidak kenal? Karena tidak dikasih waktu untuk perkenalan. Belum sampai kasih waktu untuk perkenalan, dia sudah diserang. Belum kasih waktu untuk perserangan, dia sudah diserang. Akhirnya badan ini karena tidak kenal, begitu ada reaksi apa, dia langsung timbul. Begitu ada reaksi apa, dia langsung timbul alergi. Tinggal dari mana? Dari atas, pertama apa? Dermatitis seboroik. Gatel-gatel nih ketombean. Habis itu alisnya ketombean. Wah, ini udah nih arahnya. Nanti begitu ke sini lagi akan timbul yang namanya apa? Akan timbul yang namanya lupus. Timbul butterfly rash. Kalau misalnya reaksi ruam-ruam di wajah biasanya biasa aja semua, ini akhirnya ruam-ruamnya membentuk kupu-kupu di mata jadi butterfly rash. Jadi dia timbul yang namanya adalah lupus. Lupus itu salah satu dari penyakit autoimun. Terus ke bawah lagi di ginjal, dia akan nanti timbul jadi gagal ginjal. Terus jadi dia timbul lagi, timbul lagi, timbul lagi di mana-mana sehingga terjadi proses autoimun tergantung autoimunnya penampakannya seperti apa. Itu adalah kemungkinan besar pertama adalah karena kesalahan dari terapi. Kesalahan dari konsumsi suplemen-suplemen yang meningkatkan imunitas tapi tidak dalam waktu yang tepat. Jadi dalam waktu yang panjang sehingga jadi itu. Kebanyakan minum obat-obat alergi terus jadinya jadi autoimun. Jadi autoimun ini adalah goals-nya alergi. Satu-satunya goals yang tidak boleh dicapai ya autoimun. Kalau goals kalian semua capailah. Oke? Mungkin itu sudah menjawab Terima teman-teman. kasih, Dok. Jangan sampai ya, Oke. Dok, ya, goal yang satu itu yang autoimun ya, Dok. Aduh, ya ampun. Jadi takut saya, Dok. Ya, jadi kalau boleh saya simpulkan ya dok ya, memang penyebab alergi itu banyak ya dok ya. Gejalanya pun berbeda-beda pada setiap orang ya dok. Dan untuk mencari tahu penyebabnya yang paling simpel adalah dicatat ya dok ya. Rajin-rajinlah mencatat ketika alergi itu penyebabnya sebelumnya apa. Dan saya setuju banget ya Bapak Ibu ya untuk eh, memakai cara yang seperti ini gitu. Bagaimanapun juga kita sebagai orang tua pasti karena lebih dekat dengan anak-anak ya ini lebih efektif sebetulnya kalau menurut saya ya. Dan intinya untuk alergi ini adalah kita meningkatkan daya tahan tubuh anak-anak kita dan diri kita sendiri juga Bapak Ibu. Ya, dan beruntungnya ada kabar gembiranya bahwa eh, kita ini sekarang ini tidak lagi perlu bingung ya Bapak Ibu untuk mencari apa sih untuk meningkatkan daya tahan tubuh anak-anak dan diri kita sendiri yang aman dan baik karena dari HDI sendiri sudah menyiapkan produk-produk yang luar biasa. Tadi ada pertanyaan apakah aman untuk jangka panjang? Saya boleh menjawab aman ya Bapak Ibu karena produk-produk HDI ini berdasarkan apa kandungannya itu dari bahan-bahan yang alami begitu Bapak Ibu. Ya, oke, baik Bapak Ibu
demikian akhir dari pertanyaan-pertanyaan question and answer kita pada hari ini. Jangan leave dulu Bapak Ibu karena kita ada beberapa pengumuman yang mungkin nanti akan diperlukan oleh Bapak Ibu sekalian. Yang pertama itu ada testimoni challenge nih Bapak Ibu. Tadi Bapak Ibu sudah dengar ya, memakai produk apa, alerginya apa, dan sebagainya. Nah, dari HDI sendiri kita memberikan challenge untuk testimoni seperti Ibu Lina tadi. Di mana testimoni challenge ini kita akan memberikan hadiah ya kepada pemenang sebagai ucapan terima kasih untuk effort Bapak Ibu yang akan mengikuti testimoni challenge ya. Nanti kalau misalnya kurang jelas, ini boleh di screenshot ya Bapak Ibu ya, untuk syarat-syaratnya dan bagaimana untuk mengajukan testimoni challenge-nya. Kalau misalnya nggak sempat di screenshot, nanti boleh ditanyakan ke yang mengundang. Oke, next slide. Ada pengumuman berikutnya kah? Oke, kita juga memberikan promo Bapak Ibu. Ya, promo produk-produk yang bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh putra-putri kita. Di mana di sini ada promo Little Big Club, ya, dan juga ada promo Little oh ini oke, hanya 500 set dan 1000 set. Di mana promo Little Big Club yang pertama itu ada diskon 50% untuk produk baby massage oil dan baby soothing cream ya, yang tadi ya, yang lotionnya itu bagus banget. Juga untuk makanan kesehatan dan obat batuk untuk si kecil ya. Jadi Bapak Ibu boleh screenshot ini untuk melihat syarat dan ketentuan untuk mendapatkan promo dari HDI bagaimana caranya. Next slide boleh? Oke, di sini juga ada promo berikutnya, di mana Bapak Ibu jika membeli satu paket 4 star atau produk apapun juga senilai mungkin sekitar 1,6 atau 1,7, ya Bapak Ibu akan mendapatkan free satu botol Clover Honey 250 gram. Lalu juga ada promo untuk paket Biflu dan batuk. Ya, jadi tiga produk ini hanya seharga 637 ribu ya. Ini sudah di diskon. Juga ada promo Happy Holiday di mana di sini juga ada produk soothing balmnya yang tadi saya jelaskan untuk gigitan nyamuk ya. Wah, ini favoritnya anak saya soalnya dia suka banget digigit nyamuk ya. Oke, next slide. Oke, Bapak Ibu sekalian, dari HDI sendiri kita mempunyai eh, program-program atau aktivitas-aktivitas yang sebetulnya cukup menyenangkan. Jadi kalau Bapak Ibu ya ingin join ke komunitasnya WIN ya, jadi komunitas WIN ini di bawah naungan dari HDI, eh, aktivitas dari WIN ini tidak hanya sekedar produk menjual atau berbisnis seperti itu, tapi kita juga punya komunitas yang menyenangkan, di mana komunitas kita ini memberikan aktivitas seperti ini, bowling bareng, boba, atau badminton bareng. Wah, ini luar biasa ya. Jadi biar nggak stres ya Ibu ya, Bapak Ibu ya. Kalau kita nggak stres biasanya jauh dari penyakit, bukankah begitu ya Dok ya? Oke, next slide. Oke, pengumumannya sudah selesai. Bapak Ibu, terima kasih. Demikian pertemuan kita pada malam hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dari saya dan para pembicara sekalian, itu semata-mata karena kesalahan kami, dan jika ada yang baik dan bermanfaat itu karena kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk join di Zoom kita pada malam hari ini. Sampai jumpa di acara WIN HDI berikutnya. Selamat pagi. Work Builder, a place where HDI entrepreneurs come together to achieve success. Here, we share a strong vision, growth, value, and win. We believe that every entrepreneur has the potential to grow, both in terms of characters and business. This growth starts as we cultivate value within ourselves, leading HDI entrepreneurs towards victory in our lives. Winners offers the best coaching and mentoring program.
for entrepreneurs with a comprehensive educational structure, ensuring that each entrepreneur can achieve success with HDI. Our provided programs include Winners Digital Program, Learning from Winners YouTube, monthly Zoom sessions, and even a complete set of digital tools. Winners training offline, online, and hybrid training include events like Winners, Transformation